Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Kusumawardani. Dan nama saya Salsabila Fidalena. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan rancangan penelitian kami yang berjudul Hubungan Tipe Makan Bubur Diaduk dan Tidak Diaduk terhadap Tingkat Emosional Anggota OSIS SMA Al-Azhar 8 Sumarekon, Bekasi. Pada penelitian ini, kami akan membahas 1 pendahuluan, 2 metodologi, 3 hasil dan pembahasan, dan terakhir 4 kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Bubur sudah ada sebelum 238 Masehi sejak zaman Kaisar Kuning. Masyarakat Indonesia memiliki cara tersendiri dalam menyajikan bubur ayam, yaitu tipe diaduk dan tidak diaduk. Hal tersebut memunculkan perdebatan antara tim diaduk dan tidak diaduk. Di Indonesia sendiri, bubur sudah menjadi makanan yang dikenal oleh masyarakat. Berbagai tanggapan mengenai alasan cara makan tersebut pun sering dikaitkan dengan karakter seseorang. Raven Baron mengemukakan bahwa kecerdasan emosional adalah serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan. Yang kedua adalah metodologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara tipe makan bubur dengan karakter emosional anggota OSIS SMA Al-Azhar 8 Sumarekon, Bekasi. Dengan sampel yang digunakan adalah 60 siswa dengan menggunakan teknik simple random sampling. Dan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan angket atau kuesioner yang disebar secara virtual. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Creswell 1994, penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel diukur dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik untuk menentukan apakah generalisasi prediktif teori tersebut benar. Menurut Peter Salovey dalam survei 2013, terdapat 5 aspek kecerdasan emosional seseorang, yaitu mengenal emosi diri, mengenal emosi, memotivasi diri sendiri, mengenal emosi orang lain, dan membina hubungan. Namun, pada penelitian ini kami akan menggunakan 3 aspek berupa mengenal emosi diri sendiri, mengenal emosi orang lain, dan membina hubungan yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan grafik, diketahui bahwa dari siswa yang telah mengisi angket kuesioner, terdapat 55% siswa dengan tipe makan bubur diaduk, dan 45% lainnya memilih tipe makan bubur dengan cara tidak diaduk. Dari data hasil kuesioner menunjukkan bahwa siswa dengan tipe makan bubur diaduk memiliki skor aspek mengenal emosi diri sendiri sebesar 40, mengenal emosi orang lain 37,5, dan membina hubungan sebesar 45. Sehingga diperoleh rata-rata siswa dengan tipe makan bubur diaduk sebesar 40,8 yang masuk ke dalam interval kategori tingkat emosional rendah. Sedangkan siswa dengan tipe makan bubur tidak diaduk memiliki skor aspek mengenali emosi diri sebesar 45, mengenal emosi orang lain 37,5, dan membina hubungan 45. Sehingga diperoleh rata-rata siswa dengan tipe makan bubur tidak diaduk sebesar 42,5 dengan interval kategori tingkat emosional rendah. Dengan demikian, tim bubur tidak diaduk cenderung memiliki kecerdasan tingkat emosional yang lebih tinggi daripada tim bubur diaduk dan tidak adanya perbedaan pengaruh yang signifikan. Dijelaskan menurut Goleman 1999, kecerdasan emosi merupakan sisi lain dari kecerdasan kognitif yang berperan dalam aktivitas manusia. Dijelaskan juga oleh Salovey dan Meyer dalam Goleman 1999, menggunakan istilah kecerdasan emosi untuk menggambarkan sejumlah keterampilan yang berhubungan dengan keakuratan penelitian tentang emosi sendiri dan orang lain, serta kemampuan mengelola perasaan untuk memotivasi, merencanakan, dan meraih tujuan kehidupan. Serta dijelaskan juga untuk tipe cara makan bubur seseorang menurut Rahman 2020. Tipe makan bubur seseorang pada umumnya dipengaruhi oleh selera makan seseorang, bahwa ada 5 cara unik seseorang dalam menyantap bubur, yakni memakan dengan cara bubur diaduk, bubur tidak diaduk, bubur dengan membeli aneka topping, bubur disedot, dan bubur dipisah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tipe makan bubur diaduk dan tidak diaduk seseorang dengan tingkat emosionalnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.